seandainya kalian semua kufur, tidak menyembah Allah, tidak percaya Allah, seandainya kalian semua kufur dan semua orang yang ada di bumi ini kufur, tidak ada satupun yang menyembah Allah. Ini besok-besok, detik-detik hari kiamat, seandainya orang di bumi ini tak ada satupun yang beriman kepada Allah, semua kufur, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan makhluk dan maha terpuji. Jadi seandainya tidak ada satupun orang yang beriman, maka itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Wa qala lan dawuh sapa Musa, Nabi Musa, in takfuru lamun to kafir, padha kufur sapa sira kabeh, antum ya sira kabeh, wa man lan wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi, jami'an halis kabehane, fa innallaha mongko temen sedune Allah iku la ghaniyun, yakti zat kang sugih, hamidun tur zat kang den puji. Alam yaktikum, alam yaktikum apa ta ora teka kum ing sira kabeh apa nabaul ladzina, cerita-ceritane wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh, kaum Nuhin kaya kaum Nabi Nuh, wa Adin lan kaum Ad, wa Samud lan kaum Samud, walladzina lan wong akeh min ba'dihim kang tetep ing dalem sakwise kaum Nuh, Ad, wa Samud, la ya'lamu ora pirsa hum ing alladzina sapa illallahu kejaba Allah, ja'at taqahum ing alladzina sapa rusuluhum pira-pira utusane alladzina bil bayyinati kelawan pira-pira bukti kang pertela, bukti kang jelas, faraddu mongko padha dadekaken sapa alladzina aidiyahum ing pira-pira tangale alladzina fi afwahim ing dalem pira-pira cangkeme alladzina, wa qalu lan padha ngucap sapa alladzina inna stune kita iku kafarna, kufur sapa kita bima kelawan barang ursiltum kang wis den perintah sapa sira kabeh bi kelawan nggawa ma, wa inna lan stune kita iku lafi syakin yakti tetep ing dalam kemamangan mimma saking perkara tad'una kang padha ngajak-ngajak sapa sira kabeh na ing kita ilahi maring ma muribin kang tetep ing dalem utawa kang mamangaken ati. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, Nabi Musa mengatakan seandainya kalian semua kufur, tidak menyembah Allah, tidak percaya Allah, seandainya kalian semua kufur dan semua orang yang ada di bumi ini kufur, tidak ada satupun yang menyembah Allah. Ini besok-besok, detik-detik hari kiamat, seandainya orang di bumi ini tak ada satupun yang beriman kepada Allah, semua kufur, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan makhluk dan maha terpuji. Jadi seandainya tidak ada satupun orang yang beriman, maka itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Jadi kita nyembah Allah itu bukan karena memuliakan Allah. Allah tanpa kita sembah itu sudah mulia. Allah tanpa kita sembah sudah kuasa. Allah tanpa kita sembah sudah agung. Allah tanpa kita sembah maha segalanya. Iku jenenge la ghaniyun. Baru la ghaniyun tok, belum hamid. Itu la ghaniyun. Allah tidak butuh makhluk. Makanya dalam ayat yang lain Allah ngendikan ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Manusia, kalian ini adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Kita ini apa yang kita tidak butuh Allah itu dalam konteks apa?
aliran darah kita. Bisakah kita mengendalikan aliran darah kita? Kita berada sekarang karena takut hujan di ruangan yang seperti ini, keringetan kayak ini. Bisa nggak kita ngontrol keringat kita? Kita loh mengendalikan keringat saja nggak bisa. Ini kios gobius ora karu-karuan. Yo nemen aku timbang sampean jan. Sampean ana sing ISIS ning kene dipojokno wong kaya ngene akeh. Nggih, manusia itu tidak bisa mengendalikan sendiri. Manusia ini dalam kendalinya Allah. Darah yang mengalir dalam kendalinya Allah. Keringat yang menetes dalam kendalinya Allah. Bahkan kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Bisakah kita ngontrol untuk pencernaan dibagi ke sini, untuk pencernaan dibagi ke sini, yang jadi tenaga diproses oleh ginjal, kita nggak bisa ngontrol. Buktinya ada orang yang perutnya besar, dia nggak bisa ngontrol. Itu antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua ini butuh Allah. Allah nggak butuh kalian semua. Apa yang kita, ada orang yang merasa hebat, coba naik gunung Bromo, ora usah kelambenan, telanjang, mati nggak kira-kira? Mati. Untuk sekedar hidup saja kita butuh selimut. Coba, Masya Allah, ternyata kita ini insan dhaif. Kita ini manusia, makhluk yang sangat lemah. Ya ora yo ngene iku atimu sing sombong. Merasa seperti ini itu hanya hatimu yang sombong. Iku nek wis digawe Gusti Allah blek, ya kamu nggak bisa apa. Manusia itu tidak bisa mengendalikan apapun. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian ini adalah sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah tidak butuh kalian. Seandainya tidak ada satupun orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak ada satupun orang yang mau menyembah Allah, maka itu tidak mempengaruhi keagungan Allah, tidak mempengaruhi kemuliaan Allah sedikit pun. Kemuliaan Allah tidak berkurang. Allah tetap Tuhan, Allah tetap kuasa, Allah tetap agung, Allah tetap mulia. Lah terus gunane awake iki ibadah kanggo apa? Semua yang dilakukan hamba, semua yang dilakukan makhluk dalam peribadatannya kepada Allah, memuji kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah, semua kembali kepada makhluk itu sendiri. Ketika kita berbuat baik, maka Allah akan membalas baik. Ketika kita berbuat buruk, maka Allah membalas buruk. Berarti kita melakukan amal soleh ini bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wallahu la ghaniyun hamid. Jadi Rasul itu punya proses, ajak-ajak untuk bertauhid, menyembah Allah itu punya proses. Seperti Nabi Musa, ini ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang menerima, ada yang menolak. Begitu juga kita, ketika kita mengajak kepada kebaikan, pasti ada yang menerima, juga ada yang menolak. Kira-kira banyak mana yang menerima dan menolak? Yo karek wonge. Kita itu nggak punya kekuasaan apa-apa, kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk menjadikan orang taat dan nurut sama kebenaran. Kanjeng Nabi sing wis mesti bener ae, Nabi Musa sing wis mesti bener ae, iku jek ditolak karo kaume. Apa nek sampeyan sing akeh salahe? Ayo to ngaji, ayo to ibadah, ayo to halah kaya apik-apik aja. Ndek biyen lho piye gak ya padha wae. Lho dieling-eling jaman ndek biyen. Lho iku ra dik biyen, saiki gak alah urung kok. Ngene iki kita itu dalam pengawasan banyak orang loh. Nah makanya kita sadar, kita ridho, kita ikhlas bahwa orang itu nggak harus nurut sama kita, tapi orang harus nurut sama kebenaran. Orang itu nggak harus nurut sama kita, tapi orang itu harus nurut sama kebenaran. Cak Win duwe musola bangun, ning kene ana musola liyane bangun. Wong nyumbang musola dimanapun itu benar. Nyumbang dimanapun itu benar.
Tapi nek Cak Win lho aku tanggane sampean mestine yo nyumbang musolaku lah apa kok nyumbang ado-ado. Nah, itu jenenge ora nurut Cak Win, bukan tidak nurut pada kebenaran. Paham maksudnya? Loh, nyumbang ning ndi ra oleh. Tapi omahe edek Cak Win, musola sing dibangun edek ngene Cak Win. Tapi ana wong nyumbang musola adoh. Nyumbang musola adoh iku bener napa kleru? Bener, selama nyumbang untuk pembangunan lillahi kalimatillah bener dene gak nurut karo Cak Win niku ora kok gak nurut karo agama. Dhek nurut karo agama, cuma gak nurut karo Cak Win. Bawa titik korupsi, bawa dia bukan akeh to kasusnya. Paham maksudnya nggih? Jadi kita yang kita bela itu bukan diri kita. Yang kita bela adalah kebenaran. Kalau orang melakukan kebenaran selesai. Entah dia nurut sama kita, entah tidak, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang-kadang ya jenenge wong iki duwe hazun nafsi. Wong iki duwe nafsu sing kepingin ditiru. Jadi sebenarnya ngeten kiai, ustaz, ketika ingin ditiru, ketika ingin jadi qudwah, itu salah besar. Sampean mendidik anak kita, mendidik umat itu untuk taat kepada Allah dan Rasul, titik. Untuk mengidolakan Allah dan Rasul, titik. Kalau kita punya hazun nafsi untuk mengidolakan kita, repot. Untuk hazun nafsi. Lah terus fungsinya ustaz karo kiai apa kok gak oleh terok kiai, gak oleh nurut ustaz ngene lho. Yo kakak pembina ngono wae. Cara pramuka anu kakak pembina. Kakak pembina kadang-kadang yo akeh klerune to kakak pembina ngoten niku. Nggih, sing wajib kita ikuti adalah Allah dan Rasulnya. Mulane dene gak nurut karo kowe kok cek bener ya ora apa-apa, sing penting sing dilakoni bener. Jadi Rasul ketika mengajak umatnya itu ada yang menerima, ada yang menolak. Nabi Musa juga sama. Sampai nek ndelok ucapan Nabi Musa kan ekstrim loh. Wis to lah we ora gelem nyembah Gusti Allah ora apa-apa. Gusti Allah tetep pangeran. Wis kabeh nang ora percaya karo Allah ora apa-apa. Gusti Allah tetep pangeran. Nah, ini wis ekstrim to iki. Seandainya tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang menyembah Allah, Allah tetap pangeran. Sedangkan kita seberapa sombong diri kita, ternyata kita adalah al-fuqara'u ilallah. Kita ini adalah makhluk yang lemah yang selalu butuh Allah. Gak butuh Allah piye? Kita itu butuh tempat. Duduk butuh tempat gak? Sing mbok jungo iku nggone sapa? Bumine sapa? Melayu, manggon, wis aku ape ning awang-awang. Lha iku awang-awange sapa? Allah. Lah nek kowe iku rumangsa kuwasa, jajal gawe bumi dhewe, gawe awang-awang dhewe, rasah melibatkan Allah. Dengan kita tidak menyembah Allah, tidak mengurangi kehormatan Allah sedikit pun, tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Kalau kita tahu seperti itu, apa alasan kita untuk malas beribadah? Kalau kita tahu bahwa Allah tanpa kita sembah tetap mulia, yang butuh amal ibadah itu kita, bukan Allah. Berarti yang kita lakukan dari semua kebaikan ini adalah untuk diri kita. Kita nyembah Allah, kita puasa, kita sholat, kita berderma, kita sedekah, semua itu untuk Allah. Ketoke, tapi hakikatnya akan kembali kepada diri kita. Kalau tahu seperti itu, terus alasan kita untuk tidak semangat beribadah apa? Coba. Kurang piyene Gusti Allah lo ibadah ya bobok dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Nah, yo, kita ketika haus kita butuh apa? Air. Adakah manusia yang bisa menciptakan air? Piye carane kamu menciptakan air apa? Zat ini dicampur zat ini jadi apa? Lah zatnya itu dari siapa? Kita kalau haus kita butuh air. Enggak ada air kita mati. Kita lemah. Ternyata kita hanya butuh satu teguk air. Makanya Harun ar-Rasyid pernah minta wejangan kepada salah satu Sultanul Auliya. Coba aku ini diwejang. Hai Harun ar-Rasyid,
Seandainya engkau punya kerajaan, kemudian kekayaanmu melimpah, kerajaanmu penuh, kamu berada di gurun sahara, di gurun pasir, kemudian kamu butuh air, seandainya tidak ada satu gelas air yang kamu minum, kamu akan mati. Kamu akan mati. Lebih milih mana? Hai Harun, kamu tak kasih satu gelas air ini, tapi syaratnya separuh kerajaanmu aku minta. Kira-kira dikasih atau tidak? Luwih apik mati apa kehilangan separuh kerajaan? Separuh, nggak apa-apa, yang penting saya hidup. Urusanku kerajaan tak rebut maneh kan urusan guri, yang penting aku hidup. Oke. Setelah itu kamu tidak bisa buang air besar, ora iso ngising neng gurun pasir, ora ana wong sing iso nyembuhno, sing iso nyembuhno iku sing ngerti carane aku. Kerajaanmu tinggal separuh, sing separuh tak jaluk, kok nek ngerbokekne langsung iso ngising, langsung bisa buang air besar. Kira-kira dikasih enggak? Dikasih. Apa yang aku sombongkan, kata Harun Ar-Rasyid? Ternyata kerajaanmu tidak lebih dari senilai buang air besar kotoran dan senilai satu teguk air. Yo, gak Pak Yayo wong aku saiki yo duwe Innova. Penggaweanku yo jelas, mbah piye-piye lah ya oke. Gusti Allah nek gawe wong melarat dadak iku ora gampang dalan, ora kangelan dalan. Winginane ana sing kecemplung Innovane kecemplung banjir ya akeh kok. Sak omahe ambruk barang ya akeh. Ana wong sugih melarat dadak ya ono. Ana wong melarat terus sugih dadak ya ono. Sudahlah. Kita taat saja kepada Allah. Urusan akhirat nanti wallahu a'lam bishawab. Kita beriman bahwa kita beribadah bukan untuk menambah kekuasaan Allah, kita beribadah bukan untuk menambah kemuliaan Allah, kita beribadah bukan untuk siapa-siapa, termata ibadah itu semua dikembalikan kebaikannya untuk diri kita sendiri. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhi wa 'adi wa samud. Apakah tidak datang kepada kalian cerita-cerita orang-orang sebelum kalian, sebelum Nabi Musa? Mulai dari cerita Nabi Nuh, cerita kaum 'Ad, cerita kaum Samud. Walladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum setelah mereka. La ya'lamuhum illallah. Yang mereka itu tidak ada yang mengetahui hanya Gusti Allah. Jadi sebelum kita ini dulu ada sejarah-sejarah. Kalau Nabi Musa mengatakan, apakah kalian tidak pernah mendengar bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh, bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Soleh, wa ila adin akhahum huda, kaum Nabi Hud dihancurkan oleh Allah. Kurang apa kuat mereka? Loh, kalau kita dibandingkan dengan kaumnya Nabi Musa, kita ini nggak ada apa-apanya loh. Apalagi dibandingkan kaumnya Nabi Nuh, tidak ada apa-apanya kita. Kaumnya Nabi Nuh itu panjangnya itu 90 meter. 90 meter itu sak piro? Ya wis pokoke sak ngono kuwi dhuwure gedine. Ku sapine sak piro gedine? Nek sapine cilik sakmene sak kucing ya sak untalan entek ah. Mesti sapi zaman biyen otomatis ya besar. Entah pengaruh apa Allah menjadikan kita semakin kecil. Tapi nek bocah saiki tambah gede-gede ya. Ya tambah cilik asline. Tambah cilik. Nggih, kita ini semakin lemah, tapi semakin sombong. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim. Telah datang kepada mereka utusan-utusan Allah dengan membawa bukti-bukti yang jelas tentang keesaan Allah, bukti yang jelas tentang kekuasaan Allah, bahwa makhluk itu membutuhkan Allah. Tapi mereka faraddu aydiyahum fi afwahihim. Mereka meletakkan jari-jarinya, tangan-tangannya di depan mulut mereka seperti ini. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum.
Jadi ketika ada Rasul mengatakan sembahlah Allah, kalian ini butuh Tuhan yang kalian sembah, kalian ini diproses seperti ini yang menciptakan Allah, bersyukurlah dengan kekuasaan yang diberikan Allah kepada kalian. Mungkin jawab meneng tora kowe kemana? Meneng tora, inna kafarna bima ursiltum bih. Aku tidak akan pernah percaya, aku kufur tidak akan pernah percaya dengan apa yang kalian diutus untuknya. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilahi murib. Kami sungguh meragukan di dalam hati kami terhadap ajakan-ajakan kalian. Sungguh hati kami dengan penuh keraguan. Makanya dalam ilmu tauhid pertama, awwalud dini ma'rifatullah. Pertama kali yang wajib diketahui dalam beragama itu adalah ma'rifatullah. Wudu keri, sholat keri, zakat keri, itu rukun Islam, syahadat, sholat, itu rukun Islam. Tapi awwalud dini ma'rifatullah. Yang pertama kali kita dalam beragama itu mengenal Allah, Allah sebagai Tuhan. Kowe nyembah Allah karo gak nyembah Allah gak neng bedane, Allah tetap pangeran. Kowe ngakoni nek bumi ciptaane Allah, langit ciptaane Allah, kowe ngakoni Allah tetep Allah pangeran. Umpama kowe gak ngakoni, mbok akoni bumi iki gawenanku, Allah tetep sing gawe bumi. Jadi pengakuan orang lain itu enggak penting bagi Allah. Paham nggih? Misalnya kowe gawe HP, mbok rakit-rakit dhewe, mbok desain-desain dhewe, mbok apa iki nggonmu terus diakoni Taufik. Kuwi HP-ku, kowe ngono iku kudu guyu apa ora? Lah, kuwi wong kafir ya ngono kuwi. Wong ora melu tapi ngakoni. Allah diakui oleh orang kafir atau tidak, Allah tetap Allah. Makanya awaluddini ma'rifatullah. Sebelum kita syahadat, sebelum kita sholat, sebelum kita apapun, kenalah pada Allah. Kenali Allah. Sampai ono ucapan man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Perkara hadisnya simpel kaya ngene, terjadi banyak pemahaman. Ana sing pemahaman kaya awak-awake, pemahaman rodok rendah. Mengenal diri kita berarti mengenal apa yang telah Allah ciptakan pada diri kita. Mulai kita tidak bisa mengendalikan tetesan keringat, tidak bisa mengendalikan aliran darah, tidak bisa mengendalikan denyut jantung, tidak bisa mengendalikan paru-paru, tidak bisa mengendalikan, ini semua proses yang Allah ciptakan. Berarti kita makhluk yang lemah. Allah al-qawi, Allah al-ghani. Iku man arrafa rabbahu arrafa man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Ana iso kaya ora, kowe roh awakmu, kowe roh pangeran, berarti manunggaling kawula Gusti. Dadi aku ki yo pangeran. Nek kowe roh awakmu, berarti kowe roh pangeran. Kowe roh pengen roh pangeran, yo ndelok aku lah kaya ngono. Ya wis beda-beda. Makanya awwaluddini ma'rifatullah. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhkhirakum ila ajalin musamma. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhkhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharum misluna. Qalu in antum illa basharum misluna. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin.
nahnu illa basyarum mithlukum walakinna Allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Qalat jawab sapa rusuluhum pira-pira utusane alladzina afillahi apa ta iku tetep ing dalem Allah syakun utawi keragu-raguan padahal Gusti Allah fatiris samawati kang gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi ya da'u ngajak-ngajak sapa Allah kum ing sira kabeh liyaghfira supaya ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh ming dzunubikum saking pira-pira dosa sira kabeh wa yuakhira lan ngakhiraken sapa Allah kum ing sira kabeh ila ajalin maring ajal musamman kang den tentokaken qalu padha jawab sapa alladzina in antum ora ana utawi sira kabeh iku illa basyarun kejaba menungso misluna kang madani kita turiduna kang ngarepaken sapa sira kabeh antasuddu ing yen to nyegati sapa sira kabeh na ing kita amma saking barang kana kang ana iku yak budu nyembah sapa abauna pira-pira bapak kita faktu mongko nekanono sapa sira kabeh nah ing kita bisultanin kelawan hujjah mubinin kang pertelo qala dawuh lahu maring alladzina sapa rusuluhum pira-pira utusane alladzina innahnu ora ana utawi kita iku illa basyarun kejaba menungso mislukum kang madani sira kabeh walakinnallaha tabinistune Allah iku yamunnu paring kanugrahan sapa Allah alaman ing atase wong yasya kang ngersakaken sapa Allah ing man min ibadi saking pira-pira kawulane Allah wa makana lan ora ana iku lana kedue kita apa anak dia yento nekani sapa kita kum ing sira kabeh bisultanin kelawan hujjah illa bi iznillah kejaba kelawan izine Allah wa 'alallahi lan ing atase Allah fal yatawakkal mongko becik kumandel pasrah sapa al mukminuna pira-pira wong kang padha iman Nabi Musa mengatakan seandainya orang seluruh dunia tidak ada satupun yang menyembah Allah itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaane Gusti Allah tetap kuasa najan sampean gak percaya Allah tetap pangeran najan ora mbok sembah mereka mengatakan inna kafarna bima ursiltum bih kami kufur terhadap apa yang kalian diutus untuknya wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib dan kami meragukan apa yang kalian ajak kepada kami dijawab oleh Rasul kamu meragukan Allah sebagai Tuhan afillahi syakun kamu meragukan Allah sebagai Tuhan fatiris samawati wal ard Allah yang menciptakan langit Allah yang menciptakan bumi lah kowe iku manggon ning ndi bumi kowe ning isore apa langit apa kowe rumangsa tau melu gawe bumi kita lahir bumi sudah ada bapak kita lahir bumi sudah ada buyut kita lahir bumi sudah ada canggah wareng gantung siwur udek-udek sak urung cek sak mendur cek akeh Nabi Adam sampai gedang bosok barang lahir bumi sudah ada manusia pertama sekalipun lahir bumi sudah ada lah kok kowe nyembah grumbul neng ndi panggoke bumi sing nyipta sapa Allah makanya dari awal sudah tak kasih mukadimah
Ayat yang lain berhubungan dengan antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini adalah makhluk lemah yang sangat butuh terhadap Allah. Sedangkan Allah tidak butuh makhluk. Yad'ukum liyaghfir lakum min dzunubikum. Nah terus Gusti Allah dan ajak-ajak, kawula, kowe iku tak ciptakno aku, kowe nyembah aku. Untuk apa Allah menuntut untuk disembah? Liyaghfir lakum min dzunubikum. Agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian wa yu'akhirakum ila ajalim musamma. Kalau kita melakukan dosa, Allah menunggu agar kita bertobat. Siapa tahu kita bertobat, dosa yang sudah kita lakukan dihapus oleh Allah. Itu fungsinya ibadah. Jadi seperti ini loh sebenarnya. Allah itu punya sifat namanya Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu zat yang mengatur. Jadi sing ngatur jagat raya niki sinten? Allah. Sing ngatur menungso sinten? Allah. Sing dadekno kowe urip sinten? Allah. Sing dadekno kowe iso ambekan sinten? Allah. Sing dadekno kowe iso nulis? Allah. Al-Mudabbir. Cuma kadang manusia itu ingin ruwet. Sehingga karena dia ingin ruwet, dia tidak mendahulukan aturannya Allah, tapi dia kepingin ngatur Allah. Nah, rata-rata wong ruwet itu perkara dhek kakean aturan. Aturan sing digawe awake dhewe. Contoh ngeten. Kalau kita beli televisi dirakit sedemikian rupa, pasti ada tata cara memasang, cara menyalakan dan lain sebagainya. Itu di buku apa jenenge? Buku panduan. Lah, orang yang tidak pernah menciptakan dan tidak membaca buku panduan, kemudian menyalakan televisi ini, apa yang terjadi? Konslet, ruwet, meledak. Wong ora maca buku panduan. Lah aku saiki nek tuku TV ora tau tak waca ki langsung tak copno ya kenek. Saking apale buku panduane. Allah memberi buku panduan kita. Tombol-tombol kehidupan kita. Di mana? Al-Qur'an. Kemudian diwujudkan dalam perilakunya manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang disebut dengan hadis. Jadi kalau kita ingin sesuai buku panduan Al-Qur'an dan hadis, wes colokane yo gampang, gambare yo padang benter. Wayahe dipateni yo mati, wayahe dinyalakan yo urip. Karena kita sesuai dengan buku panduan hidup kita. Sepeda motor pabrik gawe ukurannya sakmene, cc-ne sakmene, ukuran mesinnya sakmene. Sedemikian rupa dirakit produksi al-khaliqnya Allah. Misal sepeda motor. Terus gue bu atur dhewe, wah ngene iki apa, ngene iki ra genak, ngene iki mesine sisine mbok ganti, apane mbok ganti. Apa yang terjadi? Ora mancet nyusahno uripmu. Wong jog ae lho, jog sepeda motor. Mbok tipisno ae lho, pegel kok ngene iki. Apa neh dirub setire mbok grubah dawa. Alah megelno awak. Lah iku padahal lagi sepeda motor, apa neh totonane urip, totonane Allah. Makanya pemberian yang terbaik, totonan sing paling apik niku totonane Gusti Allah. Gusti Allah merintah kita nyembah, ya kita sembah. Untuk apa? Dosa kita diampuni oleh Allah. Kita beribadah bukan untuk Allah, tapi kita beribadah manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kita ikhlas lillahi ta'ala, tapi manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Qalu in antum illa basyarum misluna. Wis dituduh ngono-ngono nek jenenge wong kafir ya tetep bantah. Alah ngandel sapa? Kowe iku menungso biasa. Padha karo kita. Kalau kamu dapat wahyu, mestinya kita juga dapat wahyu. Wong apa bedanya kamu dengan saya? Kamu manusia, saya juga manusia. Yo wong kafir model ini. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanim mubin.
Kamu mengaku-ngaku dapat risalah, membuat aturan-aturan itu tidak lain hanya untuk menghalangi kami menyembah seperti yang disembah oleh bapak-bapak kami. Fatuna bi sultanin mubin, kalau seperti itu datangkan kepada kami hujjah yang nyata. Akhirnya terus diberikan hujjah. Qalat rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum. Memang kami ini seperti kalian manusia biasa, tapi walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih, tetapi Allah memberi anugerah kepada siapapun yang dikehendaki. Umur oleh podo, lahir dinone podo, tirone podo, tapi anugerah yang diterima beda. Dulur kembar mripate podo, irunge mirip, wetone podo, hitung rekenek podo hitungane, sing siji pegatan sing siji ora, sunate podo, ringkele podo, ringkel manuke cepet rabine beda. Walakinnallaha yamunnu ala may yasha. Mulane wong kok duwe penyakit iri berarti ingkar terhadap kekuasaane Allah, anugrahe Allah. Mulane aja geleman duwe iri. Nganan ini apa? Jangan ngiri tapi nganan. Oke. Nganan teman-teman yo gelembang. Enggak, ya urip sing lurus, ya rasa ngiri, ya rasa nganan. Ihdinas siratal mustaqim. Ora ono ihdinas siratal nganan, ora ono. Tapi enten ayate wa ashabus shimali. Wow. Nek nganan niku wa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrim mahdud. Yo bener Cak Win yo. Urip aja ngiri tapi apa nganan ashabul yamin. Tapi umpama ora tadudono ora roh Dik. Ayate ora roh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah memberi, memang kamu manusia sama seperti aku, tapi saya seperti ini karena Allah memberi anugerah beda. Loh, tadi loh saya ditelepon teman saya. "Yi kok pengajian ning nggonku?" "Iya." "Iya aku getun dek ben gak mutakhorijin. Roh dadi kiai penake ngono aku dek ben mutakhorijin lulus nek mondok. Alah kandananmu jaman dek ben yo angel lah. Mondok 3 tahun aja boyong, mempeng boyong nyambut gawe engko cepet sugih. Saiki katok golek gawe kowe. Walakinnallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadih. Jangan iri karena Allah memberi anugerah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Beda orang beda, anugerahnya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saudara kembar pun nasibnya berbeda. Kadang ono sing cerdas, ono sing rodok dedel. Padahal lahir bareng. Terus jadi dukune ora bareng, kacak sak jam ya opo marai. Ora kok iku operasi sesar kok. Operasi sesar kan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Bahkan kalian menuntut aku untuk menjelaskan hujjah tentang keesaan Allah, tentang kehudanan Allah pun aku tidak akan pernah mampu kecuali itu atas izinnya Gusti Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan bagi Allah orang-orang mukmin harus bertawakal. 7 menit ke depan saya terangkan tentang tawakal. Setelah itu kita bahas tentang agenda pondok yang akan kita jalani 3 hari lagi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang beriman itu harus punya sifat tawakal. Tawakal niku nopo? Tawakal niku berserah diri secara total kepada Allah, itu tawakal. Lah tawakal wong niku ada beda-beda. Ada tawakal orang awam, ada tawakalnya orang-orang khos. Cuma kita nggak usah bahas tawakalnya orang awam, nggak usah bahas tawakalnya orang khos. Engko sampean terus ngerosok awam padahal aslinya sampean rodok khos. Iya, di khos-khosno dhewe. Kadang sampean asline wong awam tapi ngekosno dhewe lah.
Makanya nggak usah bahas tawakalnya orang awam, nggak usah bahas tawakalnya orang khos. Jadi semua urusan kita serahkan total kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Cara gampangane kene tawakal iku apa? Pasrah. Pasrah. Suatu ketika Rasulullah kedatangan rombongan tamu dari luar Madinah. Sebagian unta ada yang ditambatkan tali di pohon, ada yang ditambatkan, ada yang tidak ditambatkan. Kemudian anak muda ini ketika menghadap Rasulullah ditanya, orang-orang sedang menambatkan tali untanya. Unta kamu tambatkan di mana? Kata Rasulullah. Tamu ini mengatakan, ya Rasulullah, aku serahkan untaku kepada Allah. Jadi aku tidak usah menambatkannya. Kalau engkau mau mendoakan aku, maka untaku akan dijaga oleh Allah. Kalau Rasulullah didukani, pergi ambil untamu, tambatkan talinya. Itulah tawakal. Jadi banyak orang memahami tawakal dalam arti pasif. Banyak orang memahami tawakal yaitu kepasrahan secara pasif. Sehingga pasif ngerti pasif ya. Pasrah tengok-tengok meneng wae lho pasif, tidak ada gerakan. Jangan artikan tawakal itu kepasrahan yang sifatnya pasif sehingga terkesan yang timbul itu bukan tawakal tapi kemalasan. Karena tawakal dengan malas itu jaraknya hanya sehelai rambut, bedanya itu sigari rambut. Nggak kerja Mas Anto, urip niku dermo nglakon. Nek enten nggih kula teduh, mboten enten nggih sabar. Itu kepasrahan dalam arti pasif. Iya, asline wis katok. Yo, lho, katok iso dadi katok ku loro to. Pasrah itu dua. Ada putus asa, ada berserah diri. Misalnya eneng sing ngene ruwet, pikirane paling ruwet. Wong kok pikirannya ruwet iku ibaratnya padha karo goncangan air yang ada di dalam gelas. Terus sampean panik, waduh goncang-goncang kok goncang terus, orang arah mari-mari. Lah piye carane goncangan ini selesai? Letakkan gelasnya. Sudah. Dia sendirinya akan tenang. Lha iku pasrah. Ciri khas kepasrahan, ciri khas tawakal ini ada ketenangan. Kulo niki pasrah pun pasrah. Lah wong pasrah kok pikirane kok ngalor ngidul gedebak. Kuwi jenenge dudu pasrah. Kuwi jenenge ngoyo ngatur Gusti Allah. Jadi jangan artikan tawakal itu pasrah secara pasif sehingga kamu terkesan apa jenenge malas, terkesan putus asa. Tahu punya hitungan minimalis. Ciri khas orang putus asa itu hitungannya minimalis. Dunya buku daging gopo. Urip dermo ngene. Mbok enteni karo turu mati-mati dhewe. Padahal Ustadz Dinia ini nerango kitab Faraid metenteng, Pak. Nek ana ibu meninggal sing oleh waris sapa? Anake jumlahe pira? Donyane sakmene diitung ning Dinia. Hitungannya minimalis ngono, diulang ilmu faraid. Islam mengajarkan ilmu faraid. Kowe mati sing dihitung apa wong rane sing dihitung ilmu faraid. Wong hitungane urip minimalis kok, Dik. Donya ora usah diwarisno apa-apa. Lah nek ngono berarti wong Islam lemah nanti. Wong buktine dalam Islam kawit biyen ilmu faraid diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Lah nek Gusti Allah ora ngekeki wong Islam semangat. Gusti Allah ora ngarah wal rijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, ora ngarah dawuh tentang ilmu faraid. Enggak ngarah dawuh tentang ilmu waris. Ilmu waris iku nunjukno nek wong Islam sugih terus mati bandane eneng sing diwarisno. Lah kowe terus nganggo hitungan minimalis kok.
Lah yo ning madrasah dini diitung ra kaprah diulang ilmu faraid bareng mati ora ning sing diwaris. Lah ilmu faraid e nggopo? Lah berarti tawakal itu kepasrahan yang sifatnya aktif. Paham ya? Kepasrahan itu, tawakal itu kepasrahan yang sifatnya aktif, tidak malas. Berarti dia punya kapasitas. Dia tidak sekedar aktif, tapi kapasitasnya diperbesar. Dia tidak sekedar aktif, tidak sekedar kapasitas, tapi dia yakin bahwa diciptakan oleh Allah di dunia sebagai khalifah. Khalifah itu ora sembarangan loh. Khalifah itu siapa? Khalifah itu orang yang dituntut untuk memimpin dan disertai dengan tanggung jawab. Berarti tawakal gandengannya papat. Tawakal itu kepasrahan yang bersifat aktif, ikhtiar, bergerak, kemudian kapasitas, tidak sekedar malas tapi memperbaiki kapasitas. Kemudian kamu sadar kamu ini di alam dunia dijadikan oleh Allah sebagai seorang khalifah. Khalifah itu yo ngatur yo anu. Sing khalifah itu tidak hanya sekedar khalifah, dia memangku tanggung jawab. Jadi iki rangkaiane tawakal. Lah saiki tawakal diatrekno ngene. Pokoke mangan yo Allah, gak mangan yo Allah. Ora apa-apa nek kowe khos. Iya terus nek kaum rebahan yo aja ngono pola pikirmu. Kaum rebahan kaya pikirane wong khos. Tapi kan ada cerita Malik bin Dinar. Iya. Malik bin Dinar suatu saat berjalan. Dia melihat burung. Karena Malik bin Dinar enak-enak mangan roti, tahu-tahu ada burung nyaut rotine. Malik bin Dinar kaget, ada pelajaran apa di dalam burung ini? Dikejar sama Malik bin Dinar burung ini. Ternyata burung ini masuk gua. Ditutne kali Malik bin Dinar, ternyata di situ ada lelaki yang tangannya diborgol, dibelenggu, kemudian didulang karo manuk iki. Rotine kayak encang. Kemudian terbang burung ini, Malik bin Dinar melepaskan, apa yang terjadi kepadamu? Wahai saudaraku, aku mau haji. Kemudian tertinggal dari rombonganku sehingga aku dirampok, semua hartaku dirampas. Kemudian sama perampok ini saya ditaruh di dalam gua ini. Aku berdoa sama Allah, ya Allah aku bertujuan baik, dan nabimu mengatakan bahwa dalam kesulitan engkau berdoa, doamu aku ijabah. Doamu akan diijabah, maka aku berdoa kepadamu, ya Allah selamatkan aku. Sehingga 5 hari ini wahai Malik bin Dinar, setiap hari ada burung yang mengirimiku roti, sehingga hari ini engkau selamatkan. Kemudian berjalan lagi Malik bin Dinar ini sama temannya ini, sampailah di sebuah sumur yang itu berada di padang pasir, yang padang pasir itu tidak ada air, tidak ada apapun. Sehingga kedua orang ini nyaris dehidrasi, apa nek ngarani? Dehidrasi atau apa? Dehidrasi. Kemudian kedua orang ini melihat Malik bin Dinar dan orang yang mantan dirampok ini melihat ada burung berterbangan di atas. Dan orang di padang pasir itu tahu kalau ada banyak burung di atas berarti di bawahnya pasti ada air. Dilihat ternyata di situ ada sumur, banyak sekali kidang. Kidang itu, sumur ini airnya naik, diminum oleh kidang. Kemudian Malik bin Dinar dan temannya ke situ datang, ternyata sumurnya sat, maksudnya ya ke bawah airnya. Kaget Malik bin Dinar. Dia bertanya dalam hati, ya Allah, tadi kidang begitu mudahnya minum, tapi aku harus menjulurkan timba untuk mendapatkan air. Ternyata Malik bin Dinar itu dia punya timba dan tali. Gampangannya cara wong touring ngono ke disediani kene ana timba karo tali. Hai Malik bin Dinar, air ini ke atas karena aku memberikan kidang yang tawakal pasrahnya kepadaku, sedangkan pasrahmu hanya kepada tali dan timba. Jadi beda tawakali kidang karo tawakali Malik bin Dinar. Lah nek karo kowe tambah nemen bedane.
melaku kene mbalen numpak sepeda motor ora nggo dhuwit 10.000 ragu-ragu ki kok nek bocor piye. Ning Bojonegoro ora nggawa tas, ora nggawa apa, iki kok nek ning apa-apa piye? Tawakalmu kok ning dhuwit saiki. Krasa to Pak Hadi sampean? Tas keri bingung, duit keri bingung, apa ngaji wah gak iso mecel kok ki. Biasanya nek mulai ngaji mecel kok kali duit orang ngerti, nek Pak Pra ikut duit zon kok apa tak bayari. Tawakal. Jadi tawakal itu kepasrahan yang sifatnya 1 aktif, 2 kapasitas, 3 merasa menjadi khalifah, 4 penuh tanggung jawab. Itu yang dinamakan apa? Tawakal. Lah, kalau kita tawakal dibarengi dengan ikhlas, itu yang datang keajaiban. Makanya sebenarnya malam ini, besok malam Selasa kita terangkan bagaimana menggenggam keajaiban. Allah itu memberi keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Cuma jarang orang yang percaya sehingga hidupnya ruwet. Padahal hidup itu sebenarnya oleh Allah sudah dikasih tombol-tombol untuk datangnya keajaiban. Di antaranya tombol yang pertama, alarm yang pertama adalah masalah. Jadi kalau kita diberi masalah oleh Allah, itu tanda hidup kita akan diberi keajaiban. Ada yang punya masalah? Aman, berarti uripmu ora. Aku iki apa yang bahas alarm kehidupan kok. Jadi keajaiban itu datang ketika pertama sudah ada tanda-tanda datangnya keajaiban itu. Lah keajaiban itu datang itu ada tanda atau alarmnya. Alarmnya yang pertama adalah masalah. Kalau kamu terlilit hutang hari ini, berarti sebentar lagi kamu akan banyak keajaiban. Mulai amin tau isan. Dia mengoran dari masalah jadi. Saya ini kok amin. Kalau hari ini diuji, dua anak kok gatel no hati, itu ada alarm. Berarti Allah akan ngasih keajaiban. Tapi masalahmu selesaikan dulu. Ibaratnya keajaiban datang itu ketika masalah ini, alarm ini kita bisa selesaikan. Itu nanti ayat-ayat setelah ini kita jelaskan Selasa depan. Nah, niki papan tulis ini, papan tulisnya betul ini. Jadi intinya begini. Alhamdulillah setelah kita merintis, kita istiqomah, para mu'adzib dan mu'adzibah niki istiqomah. Setiap tahun memang kita ada anak-anak yang hafal 30 juz setiap tahun. Alhamdulillah tahun kemarin Kang Burhan sama siapa? Mas Habib. Alhamdulillah. Cuma karena kita acaranya sekedarnya ya sekedarnya. Nah tahun ini pertengahan tahun ini ada 4 anak yang kita wisuda bil hifzi hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah. Ada 20 anak yang khatam bin nazar. Sebuah prestasi hari ini, anak-anak muda khatam Quran bin nazar dan khatam bil hifzi 4 anak, bin nazarnya 20 anak. Akan kita wisuda besok Jumat. Besok Jumat pagi jam 7 pagi. Nah, kami mengundang panjenengan sedoyo ibaratnya Nabi ku duwe Darul Arqam. Ibaratnya wong jahiliyah duwe Darun Nadwah. Jamaah ngaji hati ini adalah Darul Arqam kita. Kami enggak ngundang dari masyarakat umum. Wong santri, wali santri kalian jenengan pondok pun kepek. Konsumsine wis 500 luwih. Lah ngundang wong akeh ya. Nggih. Makanya ini sifatnya jenengan diaturi mangke cakwin mari undangan dipun suwun hadir besok Jumat jam 7 pagi. Dengan harapan hadir di majelis khair, apalagi majelis wisuda tahfidz, pemberian sanad dan syahadah. Siapa tahu anak cucu kita nanti ada yang hafidz Quran. Allahumma amin.
Nah, carane kepengin hafid Quran yo seneng dhisik. Ngerti dhisik. Ketika nanti kita melihat tetesan air mata kedua orang tua yang anaknya hafal Quran, jenengan kok melok nangis dadi seksi akhirat. Nah, akhirat niki nanti tetesan air mata menjadi malaikat mendoakan anak-anak cucu kita. Siapa tahu anak cucu kita nanti yang terpilih untuk menjadi penghafal Al-Quran. Allahumma amin. Alim kitab, bisa Quran ya Allah. Satu itu. Jadi besok Jumat sedaya dipun aturi rawuh. Ini acara kita, kalau kita enggak yang menyemarakkan siapa lagi? Sing wis kadung buruh macul di cancel dulu. Aku butuh duit 70.000 buruh macul kondo cakwin engko dibayari 70.000 rawuh wae. Nggih. Tapi terus aja nggo kesempatan. Engko kuwabe cakwin aku mestine iki dagang bakul es oleh 80.000 cakwin ijoli aku rawuh ya. Nek model ngono ki somben anake ora hafid Quran, musuhi hafid Quran. Insya Allah semua dapat keberkahan Quran. Allahumma besok Jumat ini. Besok Jumat ini. Jadi Jumat itu acara kita padat jam 7 pagi sampai jam setengah 11. Nanti kita wisuda tahfidz Quran. Kemudian habis zuhur, terus habis maghrib nih kholnya bapak. Kemudian habis isya bocah-bocah pingin sholawatan. Nah, sampean kepingin monggo derek rapopo. Lah, mestinya acara itu kita gelar di lapangan, tapi karena hujan terus menerus, akhirnya awalu syak bi khair, alhamdulillah. Nanti kita putuskan di lapangan tidak memungkinkan. Lesean bokong munjebeber, nggo kursi umbrah ambruk. Akhirnya di masjid. Dan alhamdulillah awalu syak bil khair ini, masjid ini kita gunakan yang pertama kali untuk wisuda tahfidz. Alhamdulillah. Berarti tanggal 28 besok acaraan seperti itu. Tentang teknisnya bagaimana, jenengan nyumbang nopo, mangke cakwin. Cuma bagi beberapa teman yang punya perusahaan dan ingin mengucapkan selamat kepada 4 anak ini, monggo mboten nopo-nopo. Wong Cina iso gawe selamat atas ngono, masa kowe ning bocah hafal Quran ra ucapan selamat. Sing keren, sing apik. Tapi modalnya rasa akeh-akeh, sing penting kebiare. Timbang duit 1.500.000 gawe karangan bunga selamat atau wani kekno bocah wae. Alhamdulillah Santri Senior juga buat karangan bunga akikoh Al-Abror, juga karangan bunga, juga memberi hadiah untuk anak-anak yang di wisuda 30 juz hafal Quran. Bagi teman-teman yang punya perusahaan dan ingin ikut ambil bagian membuat ucapan selamat dan memberi hadiah, mangke saged berhubungan kalih Ustadz Burhan atau Ustadz Khairul Anam Muhammad. Paling lambat Rabu, sesuk Selasa, paling lambat Rabu. Makanya konfirmasinya Rabu, jenengan gawe-gawe dhewe, tempel-tempel dhewe ning jaba ngono. Tapi aja kleru innalillahi lho ya, engko boleh. Innalillahi ucapan selamat sih. Arak ya. Biasanya kan sing gawe ngono ki wong Cina ora ngerti. Karangan ucapan selamat dhuwure Arab, sing penting Arab dadi Arabe innalillahi. Iya. Hati-hati nek gawe dicek tenang. Oke, yang pertama tentang wisuda. Kemudian yang kedua, pondok ini semakin besar. 2 tahun lagi, insya Allah 600 santri kita tampung di sini. 600 santri. Kebutuhan kita setiap bulan, setiap tahun pembangunan itu tidak kurang dari 2, sekian M setiap tahun. Bangunan ini 2, sekian M. Masjid itu sekian M. Lantai 3 paling ratusan juta, tapi untuk asrama ke depan paling sedikit kebutuhan kita pembangunan setiap tahun 2, sekian M. Pak Pras sebagai ketua pembangunan jalui sampean izin, jaluk masyarakat izin, sampai live nang Santri Senior izin, sampai gawe pamflet izin, sampai kurang bulan gak tahu nyebar no pamflet izin. Berarti memang orang meminta itu berat. Tapi
Pondok ini harus terus berjalan, dan jenengan sebagai Darul Arqam, keluarga saya, keluarga Pondok Induk ini, Darul Arqam ini harus juga ikut ambil bagian. 2, sekian M itu dari mana sih? Sementara dari dalam, sementara dari usaha dalam, usaha teman-teman, infak teman-teman. Lah, ternyata dengan berjumlahnya santri dan kemampuan kita, perusahaan kita hari ini, dengan kemandirian kita hari ini, kita kualan untuk menampung 600 santri nanti. Makanya kita kemarin memutuskan tim wakafnya, 1, ketua wakaf produktif, kita buat bentuk badan wakaf produktif. Ketuanya Ustadz Nur Kholik, Haji Nur Kholik, sebagai bendahara Pak Ahmad Prawoto, kemudian tim teknisinya Mas Tio, kemudian tim ahli pendampingan bisnis Ustadz Eko Nurdiawan, DPR P3 itu loh, Ustadz Eko Nurdiawan, DPR P3, kemudian pembinanya Pak Haji Sutrisno. Nah, apa sih wakaf produktif itu? Kalau di dalam beberapa kitab, wakaf itu sebenarnya ada 7, tak terangno. Sementara ini yang kita gunakan yang banyak adalah wakaf amanah. Wakaf amanah itu apa? Orang kaya. Tak terangkan bahwa pondok pesantren itu perusahaannya menghasilkan sekian. Dari jamaah sekian. Jadi kalau kita punya 1 tahun 1,5 M, tapi kan nggak bareng datangnya. Ada 50 juta bangun tek leren, tuku pringnya wis rusak, tek lah. Ada orang kaya. Gini kan Pak, ada namanya wakaf manfaat. Misalkan Pak Wo, pondok itu punya uang 1,5 M dalam jangka waktu 1 tahun. Lah, jenengan kan wis eneng ning rekening 1,5 M. Bangun dulu, nanti 1,5 M ini kita bayarkan. Jenengan dapat jariah wakaf amanahnya, duit sampean tetep balik. Paham maksudnya? Yang kedua, kalau wakaf benda sudah paham semua kan? Iki wakaf jariah, wakaf apa sudah paham. Kita terangkan wakaf produktif. Jenengan wakaf sekali, tapi bisa membangun gedung berpuluh-puluh kali. Kita sudah beli alat 100 juta. Pondok ini buat, karena selama ini bapak-bapak perlu ketahui, selama ini saya selalu buat perusahaan pribadi, tapi untuk pondok. Ini untuk pribadi, tapi kemudian untuk pondok, selalu seperti itu. Nah, yang pertama kali dan kita mulai malam ini, wakaf produktif tidak dari saya yang membuat, tapi jenengan yang buat. Saya nyumbangnya banyak sendiri, tak serahkan total. Namanya wakaf produktif, kita buat Abrori Bakery, jadi roti. Karena tak lihat itu bos roti itu nggak ada yang melarat. Bakul es jane sing marnek, bos roti suge-suge. Lah, 2, sekian M setiap tahun ini insya Allah kita bisa capai. Karena saya dan Pak Pra merintis banyak kajian di beberapa daerah. Di Lamongan, di Tuban, nanti akan kita buat lagi di Magetan, di mana lagi kajian Samawa, yang nantinya harapan kami setiap chapter dari kajian Samawa ini membawahi usaha roti ini. Ada salah satu sing nganggur, sing temen nyekel perusahaan roti ini, akhirnya bisa berkembang seluruh Indonesia. Allahumma amin. Terus jenengan dapat apa? Jenengan dapat jariah, setiap keuntungan 100% masuk pondok. 100% keuntungan masuk pondok. Selama ini kan seperti ini. Pangapunten. Jenengan setiap tahun nyumbang 1 juta. Setiap tahun pondok bangun.
Kita sebagai pengurus tidak mengajarkan untuk meminta. Tapi nek jenengan boten ikut ambil bagian misalkan, yo ora dadi. Tapi nek sampean gak dijaluki, yo ora urun. Kan aneh toh? Kita terus piye carane? Maka satu-satunya jalan pembangunan ini harus di-cover oleh perusahaan kita sendiri. Kita hanya butuh bantuan yang jenengan satu kali tok. Sakulan piro terserah nanti dibahas. Tapi misalkan Pak Yai 500.000 saya wakaf produktif 500.000 kali 300 jamaah kita sudah berapa? 350 juta 150 berarti sudah sangat cukup 150 juta karena kita untuk membuat perusahaan besar 100 juta dan insya Allah tanggal 28 besok Jumat sudah kita launching produknya, kita launching hari ini, barangnya wis diusungi kabeh. Maksudnya kita beli alat-alatnya sing loyang gedene sak omah, sing open sak truk gedene. Sampai dilebokno omah ora sedeng. Ini nanti dari ini 500.000 nyumbangin jenengan dapat pahala bisa jadi 5 juta, bisa jadi 50 juta. Karena apa? Keuntungannya MM-an. Kalau keuntungannya MM-an berarti duitnya sampean sing 500.000 iku dadi jariah. Bangunan yang melipat-lipat. Dan dari situlah pondok pesantren bisa betul-betul kuat dan mandiri. Harapan kita ke depan tidak hanya roti. Karena apa Bapak Ibu pangapunten? Santri kita kalau 600 itu buat roti setiap hari itu 300. Ternyata jamaah sakmene kae Covid sedelengkas nyunatno. Cakwin wis bar nyunatno. Pinggir cakwin nikah. Loh, terus kan ya butuh roti lah. Iki ape akikoh ya butuh roti. Lah nek pondoke duwe roti, mosok kok pesen ning gone wong liya. Dikasih harga saudara, Pak Yai. Lah ya ngono niku kok pondok harga saudara. Mbok yo nek meres keringete Kiai wayah ngulang ngaji ngene iki tok. Mosok roti bareng kok harga saudara iki. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Jadi sebenarnya kami sebenarnya untuk duit 100 juta ini kami mudah. Demi Allah mudah. Bahkan ini sudah kita talangi sebenarnya. Demi Allah mudah. Tapi Pak Pra nggak rela Pak. Pak Yai lah terus wong ngaji sak ngono kae bukae ganjaran apa bopek dhewe. Bangun masjid rorok dadi ra ngerti anu terus jamaah gunane apa? Wujuduhu ka'adamihi enenge karo ora enenge padha wae. Lah terus mbok ya wong-wong iki ben maksudnya keren ngono lho, keren. Biar jamaah ngaji hati itu punya rasa keren, ghirah, ora abrori bakeri. Aku melok iki. Saham aku iki. Lah batimu piro? Akhirat. Gedung kae batine kae. Lho, perasamu gak melok aku. Perasamu Pak Kiai. Alah. Orang aku melu. Nah, Pak Pra itu seperti itu. Nah, makanya karena momentum ini jenengan kalau bisa ini jangan sampai keluar. Kalau bisa uang 100 juta itu jangan sampai orang luar ikut. Gedung lantai 3 asrama nanti yang di sebelah selatan masjid, gedung madrasah nanti yang ada di timurnya masjid, yang nanti satu titik di sini saja berapa ribu santri itu nanti jariahin jenengan 500.000 jariah gedung pirang-pirang. Yang pegang pengelolanya amilnya Mas Zakaria.
Mas Zakaria juga yang pegang hamdalah, dan hamdalah alhamdulillah bisa membantu, sedikit membantu untuk operasional pondok setiap bulan. Tuku sapu, gaji guru sak piturute dari perusahaan itu, beberapa perusahaan-perusahaan yang lain alhamdulillah bisa tercover. Yang merasa keberatan, walah ngaji kok bos ngono ki bareng rasa ngaji, monggo. Tapi sampeyan ning akhirat kita akan ketemu. Bener kowe apa bener aku? Soalnya prinsip saya, sing wong mayang kawis mesti ngerti. Pantang bagi kita untuk meminta itu pantang. Iki aja Pak Pran njaluk tak tangani dhewe 100 juta itu enteng, Pak. Iki aku karo Ustaz Kholik ngono ya wis jebol. Mas Tio, aku pokoke pirapi aku. Ya aja ngono lek Mas Tio. Ngene iki ya rebutan wong-wong lo pikir sing bakul es pengen bayar 500.000 gawe gedung mosok ora dikeki ya. Pola pikir seperti ini bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya 100 juta itu untuk 4 orang kita itu sangat mudah. Tapi Pak Pra, ya itulah Pak Pra, wongnya welas asih, mikirnya akhirat, terus akhirat kok dipek dewi. Akhirnya saya agak ditekan sama Pak Pra terus terang. Dalam yo mikir jamaah sing pengen nyumbang sithik iso gawe bangunan. Lho jenengan ra mboten nate mikir iki gedung sakmene kae kondi, masjid sakmono gedene kondi ra tau mikir. Itu perusahaan-perusahaan yang kita bina, perusahaan-perusahaan yang kita dampingi, banyak infaknya, kemudian sebagian penghasilannya juga untuk pondok. Nah, kita punya momen besar ini, Abrori Bakari ini jenengan yang punya. Pak Yai nyumbang, aku yang jalur paling gede. Ya paling gede iku maksudnya nek sampean 500, aku ya kudu sak dhuwure. Umpama sampean 5 juta, aku ya kudu sak dhuwure, mosok kiyaine kok ning isor dhewe. Ya kudu jatah gede dhewe Pak Pra, Pak Pra. Jatah cilik isin aku. Ya ora isin maksudnya iku ya umpama dosaku luwih akeh kan ya pantes umpama aku oleh ganjaran sing paling akeh. Lah sampean widodari ku lemu, widodarine Thaif kuru kan isin to aku. Jebule dhek melok akeh, rada luwung. Bahasa seperti ini bisa dipahami nggih? Jadi intinya apa sih wakaf produktif itu? Wakaf produktif itu Anda hanya mengeluarkan uang sedikit tapi bisa membangun gedung jariah bertingkat-tingkat dengan cara apa? Menggelembungkan uang. Menggelembungkan uang dengan cara apa? Dibuat usaha. Tapi namanya usaha. Hasbunallah, saya yakin berhasil. Tapi bila tidak berhasil, itu urusannya Gusti Allah. Terus aku setiap bulan kei bati Pak Yai. Utek kok takut bati Yai. Oleh bati tapi kanggo bangun jariah akhirat. Paham nggih? Kula kuwatir iki saham kudu dikei bati lho 500.000. Lah nek bati lah opo aku narik sampean. Kita ini memberi bati akhirat. Jadi 500 juta nanti kita scale up bisa jadi 200 juta, scale up lagi bisa jadi 400 juta, scale up lagi jadi 1M. Kita sering memoles beberapa perusahaan sing dikunci Pak Eko, perusahaan dari 2,5 juta saja bisa jadi 3M, 4M. Ya ini kita modeli besar 100 juta. Ini kalau jadi 10M setiap tahun untuk bangun, kira-kira besar enggak? Besar. Tapi terus tanah pinggirnya aja muni sok tak dol larang cah iki cah. Duwe akeh ya aja ngono. Kita harus memberi akhirat dengan porsi yang lebih. Selanjutnya Cak Win 7 menit dan selanjutnya Pak Prah. Nggih. Ini Cak Win ngersane matur 7 menit. Sampun paham nggih maksud kula nggih? Nggih. Selanjutnya Cak Win 7 menit. Saya kasih waktu 7 menit Cak Win untuk membahas wisuda. Kemudian Pak Prah saya kasih waktu nanti saya jawabnya sama Pak Pra karena yang punya gagasan diminta jenengan Pak Pra. Kalau saya itu lebih simpel. Iki melibatno wong telu selesai. Saya Mas Kholik Mas Tio selesai. Tapi Pak Pra terus wong liya mbok kei apa Pak ya? Yo akhirnya ya sudah Pak Pra, saya ikut tapi biarkan jamaah memilih dulu. Tapi kalau bisa ini jangan sampai teman-teman kita
Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.